Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istallama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Habib Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para asatidz, para hujjaj, hadirin sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian rutin kita, mengaji kitab Marah Labid dan kitab Tarikh Tashri'. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari dan yang tadi sudah dibaca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tafsir Marah Labid surah Al-Baqarah ayat 231. Masih seputar tema tentang cerai. Kita sebagai laki-laki, suami ini harus tahu tentang cerai ini. Ada batasan-batasan atau hududullah, ada batasan-batasan Allah yang tidak boleh diterjang oleh kita dan harus sesuai dengan ketentuan yang Allah gariskan. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna. Wa idza talaqtumun nisaa, dan ketika kalian menceraikan perempuan-perempuan, menceraikan istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna, lalu sudah hampir dekat, sudah hampir sampai ajalahunna, sudah hampir sampai mereka para istri ajalahunna akan batas akhirnya, ay akhira iddatihinna, maksudnya akhir dari masa iddahnya para istri. Walam tanqud, dan tidak rusak masa iddah itu. Famsikuhunna, maka peganglah mereka, maka tahanlah mereka para perempuan bima'rufin, dengan yang baik. Ay faraji'uhunna bighairi dirarin, maka rujuklah kalian semua kepada istri-istri bighairi dirarin, dengan tanpa memberikan madarat atau memberikan bahaya. Bal bihusni suhbati, tetapi dengan bagusnya suhbah, bagusnya kebersamaan, wal muasyarati, dan juga pergaulan. Aw sarrihuhunna, atau lepaskanlah oleh kalian mereka para istri bima'rufin, dengan yang baik juga. Ai aw khalluhunna, atau biarkan mereka hatta yanqadiya ajalahunna, sehingga habis ajalahunna, batas mereka, batas iddah mereka, bighairi tatwilin, dengan tanpa memperpanjang. Wala tumsikuhunna diraran, dan janganlah kalian menahan para istri diraran karena memberikan madarat. Aila turaji'uhunna bisu'il asyarati, janganlah kalian rujuk kepada para istri dengan buruknya pergaulan. Wa tadyiqin nafaqati, dan juga mempersempit nafkah. Lita'tadu, agar kalian melampaui batas. Ay litadlimuhunna bil ilja'i, maksudnya agar kalian menganiaya istri bil ilja'i, dengan cara memaksa ilal ibtidai, kepada fida itu tebusan. Walitutilu alaihinna, dan agar kalian memperpanjang atas para istri al-iddata, masa iddahnya. Nazalat hadil ayatu, ayat ini turun fi rajulin minal ansori, dari seorang laki-laki dari kelompok Ansor, yud'a Thabit bin Yasarin, yang disebut Thabit bin Yasar, namanya Thabit bin Yasar. Talaq imra'atahu, dia menceraikan istrinya, hatta idza qaruba inqida'a iddatiha, ketika sehingga ketika telah dekat habisnya masa iddahnya, raja'aha, Sabit merujuk istrinya. Tsumma talaqaha, kemudian menceraikannya lagi, biqasdi madarratiha, dengan niat untuk memberikan madarat atau untuk menyengsarakan istri. Hatta tabtiya fil iddati tis'atu asyurin au aktsaru, sehingga tersisa atau kekal dalam masa iddahnya 9 bulan atau lebih. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu semua, al-imsaka al-muaddiya ila dzulmi, maksudnya menahan para istri yang mendatangkan pada penganiayaan, faqad dzalama nafsahu, maka sungguhnya dia telah menganiaya dirinya sendiri. Ay adarra bi nafsihi, maksudnya dia memberikan bahaya kepada dirinya sendiri, bi ta'ridiha, dengan mengajukan dirinya ila adzabillahi ta'ala, ila adzabillahi, kepada azab Allah Ta'ala. Ayat ini turun
Sababun nuzulnya ada seorang sahabat Ansor namanya Thabit bin Yasar. Ada seorang golongan Ansor, Thabit bin Yasar ini punya istri, dia ceraikan. Sampai kurang beberapa hari lagi dari masa iddahnya, dia rujuk. Balik lagi neng. Ya akhirnya mau nggak mau istrinya nurut juga, rujuk lagi. Tapi tujuannya bukan untuk memberikan kemaslahatan, bukan untuk berbuat baik. Kemarin udah ada masa iddah, harusnya untuk introspeksi, harusnya untuk saling mengukur atau mengkoreksi diri sendiri kesalahannya. Tapi ini enggak, memang masa iddah dibiarin begitu aja sampai menjelang habis masa iddahnya, rujuk lagi ini Thabit bin Yasar. Dia rujuk lagi, tujuannya adalah untuk menganiaya istrinya. Maksudnya biarin dah, nanti gue rujuk, gue ceraiin lagi. Nanti udah idah, kan ketahuan tuh statusnya. Kalau idah kan digantung, ya dibilang bini orang juga bukan, dilamar sama orang juga nggak boleh kalau dalam masa idah. Jadi terkatung-katung, dia dibiarkan tanpa status. Statusnya itu idah, nggak bisa ngapa-ngapain, keluar rumah juga nggak boleh, semuanya terbatas. Ini tujuannya untuk menyiksa istri. Yang seperti ini tidak boleh. Turunlah ayat ini, janganlah kalian rujuk atau kembali kepada istri niatnya untuk memberikan kesengsaraan atau memberikan madharatan kepada istri, jangan. Nah di sini hadirin, di awal ayat tadi, awal ayat 231 ada kata-kata saat kalian menceraikan istri, lalu istri itu hampir sampai, balago yablughu itu harusnya artinya sudah sampai. Tapi di sini saya artikan hampir sampai karena lihat penjelasan dari Syekh Nawawi Banten berikutnya, hatta yanqadiya ajaluhunna, sehingga habis ajaluhunna, hatta yanqadiya ajaluhunna, sehingga habis ajaluhunna, batas perempuan atau batas iddahnya. Ini artinya yang terjadi dalam ayat idza talaqtumun nisaa ini maksudnya belum habis, sehingga habis. Ini penjelasannya. Jadi balago di sini belum sampai. Fa balagna ajalahunna, maka hampir sampai mereka kepada batas akhir iddahnya. Jadi belum sampai, kira-kira kurang sehari lagi. Maka ada pilihan. Suami mau talak, mau melepaskannya, biarkan dia pergi, atau mau rujuk. Jadi di sini balago artinya hampir sampai. Dan ini berlaku dalam bahasa Arab, saudara. Kita sering dengarkan qomat ya. Qad qomat as-shalah. Qad qomat as-shalah. Salatnya udah belum tuh? Belum, tapi pakainya tetap pakai fi'il madhi. Qad qomat as-shalah maksudnya salat akan berdiri, baru bakal berdiri. Salat segera berdiri. Begitu juga di sini fabalagna ajalahunna, lalu batas waktunya segera habis atau segera sampai. Seorang suami ketika menceraikan istrinya, lalu batas iddahnya hampir selesai, maka dipersiapkan. Kalau mau menahan perempuan itu dalam arti rujuk, menahan istri itu dalam arti rujuk, silakan. Maka rujuklah dengan ma'ruf. Kalau mau melepas, maka lepaslah jiran dengan ma'ruf. Di ayat yang sebelumnya disebutkan, saudara, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Di sini ada tasrihum, melepas, bi ihsan. Kalau di sini tasrih sarrihuhunna bi ma'ruf, bukan dengan ihsan. Apa bedanya ihsan sama ma'ruf? Beda, bukan ihsan sama ma'ruf, orang bukan. Ihsan sama ma'ruf. Ma'ruf itu batas kebaikan minimal, batas kebaikan yang paling sedikit tuh ma'ruf. Ma'ruf batas kebaikan yang dikenal oleh orang itu sebagai kebaikan paling sedikit. Lain dengan ihsan. Kalau ihsan itu kebaikan yang punya nilai lebih. Kita memberikan tamu, kita menyambut tamu dengan waalaikumsalam. Ayo bang, ada perlu apa? Duduk. Kagak disuguhin apa-apa, tapi kita tetap ngeladenin, kita tetap nyuruh masuk, nyuruh dia duduk, itu ma'ruf. Tapi kalau ihsan, ayo bang silahkan masuk bang, tar bikin kopi ya, kopi, bikinin, bini suruh bikin kopi. Kemudian kayaknya enak ntar nih kopinya, kita makan dulu ya, itu namanya ihsan. Dua-duanya bagus. Begitu juga dalam melepas istri, masa iddahnya hampir habis, dipersiapkan. Kalau memang sampai masa iddah pengen dilepas, maka hendaklah melepasnya dengan ihsan. Ayat yang sebelumnya itu kalau dengan ihsan berarti nanti setelah cerai ya diberikan juga
diberikan juga ya uang sangunya, diberikan juga, dipikirkan juga dia nanti bakal tinggal di mana, dipikirkan juga dia nanti bulanannya bakal hidup dengan apa, dipikirkan. Itu namanya ihsan. Tapi kalau bima'ruf di sini batas minimal, Syekh Nawawi Banten menyebutkan di sini khalluhunna hatta yanqadiya ajalahunna bi ghairi tatwil. Minimal tidak dengan nunda-nunda. Maksudnya nunda-nunda di sini harusnya udah habis masa iddahnya. Tar belum, lu masih ada di dalam kekuasaan gua, masih ada di bawah kekuasaan gua, nggak boleh nerima lamaran orang lain. Nah, namanya tidak ma'ruf ini. Ma'ruf di sini minimal kalau dia mau pergi, nggak apa-apa, walaupun nggak dibekelin, ma'ruf. Kalau ihsan bagusan lagi, ihsan pergi tapi dibekelin, ya kontrakan yang sebelah sana biarinnya buat dia, kali aja ya nanti ada ini, ada yang lebih baik buat dia. Ada yang begitu suami dikasih yang ihsan. Kalau di sini ma'ruf. Setelah hampir habis masa iddahnya, hendaklah para suami mempersiapkan, kalau mau rujuk silakan rujuk, niatnya untuk memperbaiki hubungan, untuk lebih merekatkan muasyarah supaya pergaulannya tidak seperti dulu. Yang dulu suka main tangan, ya sekarang jangan main tangan, tapi main sabun apa main apa, pokoknya jangan diulangi lagi yang dulu-dulu. Namanya bihusnis subah kalau memang mau rujuk lagi. Tapi kalau memang mau melepaskan, maka minimal biarkan dia pergi, yang lalu biarlah berlalu, jangan ditahan-tahan. Karena perempuan atau istri ini punya hak, dia punya hak mau pilih suami baru atau dia pengen sendiri aja karena emang udah trauma punya laki, mana kagak kerja, sekali ketemu nabok mana nggak pernah dinafkahin, ya dikit-dikit ngomel, dia merasa udah kapok, dah saya nggak mau lagi, dia mau sendiri, itu hak dia. Namanya ma'ruf, biarkan. Ketika dia mau pergi, kita lepaskan. Dan ini batas ma'ruf minimal, kita tidak menahannya. Nah, kemudian di sini jangan kalau kita niat rujuk, kalau seorang suami niat untuk rujuk kepada istrinya, ini jangan niat untuk memberikan kesulitan kepada istrinya. Ini yang terjadi, yang tadi asbabun nuzul di awal saya sampaikan. Ini yang pernah terjadi pada masa Rasulullah. Ada seorang namanya Thabit bin Yasir ini. Dia sengaja menahan istrinya, udah pengen habis, dia tinggal sehari lagi, rujuk lagi. Besok cerai lagi, masa iddahnya lagi 30, udah tinggal sehari lagi, udah habis masa iddahnya, dia rujuk lagi. Itu sampai 9 bulan begitu terus. Kan kasihan perempuannya. Turunlah ayat ini. Jangan ditaktadu di sini, jangan kalian berbuat aniaya melampaui batas. Para suami, janganlah kalian niat rujuk, tapi niatnya ini untuk memberikan kesulitan kepada istri. Ada kata bil ilja ilal iftida di sini, sengaja memaksa istri. Mau sehari habis, rujuk lagi neng, rujuk. Besok dicerain lagi, sehari mau habis, rujuk lagi neng. Tapi selama masa rujuk itu ya digambarin juga istrinya misalnya gitu ya, dikasarin juga. Ini niatnya supaya istri minta dicerain dengan membayar tebusan. Ini yang namanya khulu kemarin. Dan ini boleh memang dalam Islam. Khulu boleh, saya mau cerain tapi lu bayar gua. Nah, nggak boleh yang seperti itu. Suaminya nggak boleh sengaja dia rujuknya untuk memberikan madorot atau untuk menganiaya hingga istri minta cerai dengan syarat tebusan yang namanya khulu. Ini tidak boleh, tidak diperkenankan. Ini maksud dari wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan. Nah, yang seperti ini, orang yang melakukan seperti ini padahal udah dipesankan oleh Allah, oleh Rasulullah, hargailah perempuan, udah dinasehati tapi masih tetap melakukan ini, maka sesungguhnya dia bukan menganiaya perempuan saja, tapi dia menganiaya diri sendiri. Faqad dzalama nafsah, maksudnya dia sengaja masang badan untuk api neraka. Semua ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban yang harusnya ditegakkan oleh seorang Islam tapi sengaja dia tinggalkan, itu sebenarnya dia menganiaya diri sendiri. Maksudnya dia sengaja badannya ini dipasang buat api neraka. Larangan-larangan
seperti jangan menzolimi istri, jangan rujuk hanya niat untuk menganiaya istri. Ini tapi larangan ini nggak diajukan sama dia, diterabas saja tetap begitu lagi, besok rujuk tak nyakitin bini lagi tetap begitu, maka sebenarnya dia bukan cuma nyakitin bini, tapi dia menganiaya diri sendiri dengan maksud dia udah masang dirinya untuk siksa Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini yang dimaksud dengan dzalama nafsah, faqad dzalama nafsah. Nah, hadirin sekalian, segenap perintah-perintah Allah juga larangan-larangan Allah. Kita disuruh sholat kalau perintah, disuruh puasa besok Ramadan. Ini bukan buat Allah. Ini adalah untuk kita, supaya kita selamat, supaya kita nanti tidak termasuk orang-orang yang menganiaya diri kita. Menganiaya dalam arti kita menyediakan diri kita untuk disiksa di neraka. Larangan Allah juga begitu. Secara sederhana demikian. Semua larangan dan perintah adalah untuk diri kita supaya kita tidak termasuk orang yang zolim atau orang yang menganiaya diri kita sendiri. Yang kedua, selain batasan tadi, batasan neraka dan surga, yang kedua, Allah mewajibkan segenap perintah-perintah, Allah melarang segenap keharaman-keharaman. Itu tujuannya adalah untuk menuntun kita supaya hidup kita ini tidak seperti hidup orang yang nggak punya akal, makhluk yang nggak punya akal. Kalau makhluk yang nggak punya akal ya biarin aja hidupnya begitu. Makhluk yang nggak punya akal hidupnya ya cuma makan, kawin, tidur. Begitu aja udah makan, kawin, tidur. Itu makhluk yang nggak punya akal. Dan nanti di akhirat nggak ada surganya, nggak ada nerakanya. Memang satu riwayat ada hisabnya tetap. Kalau harimau pernah makan kijang, nanti di akhirat dibangkitkan lagi gantian kijang makan harimau. Tapi kemudian setelah itu Allah berfirman kunu turaban, jadi debu semuanya. Udah jadi debu, udah dibalas, jadi gantian ya dipapak tuh harimau sama kijang. Tapi setelah itu udah jadi debu lagi, nggak ada surga, nggak ada neraka. Nah kalau kita manusia enggak, karena Allah kasih akal, udah diinstal, udah dikasih satu kemampuan untuk berpikir bahwa saya ini manusia dan saya ini dari Allah, sekarang sedang menjalankan misi ya dari Allah untuk melaksanakan kewajiban, menjauhkan larangan, dan saya akan kembali kepada Allah. Itu udah punya akal, dikasih seperti itu, maka harus digunakan akalnya. Kalau tidak digunakan akalnya, maka dzalama nafsa ini, dia berarti menganiaya diri sendiri. Larangan-larangan, perintah-perintah ini supaya kita tidak termasuk makhluk Allah yang gak punya akal, padahal udah Allah kasih akal. Wala tattakhidhu ayatillahi ay amruhu wa nahyahu. Janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah, maksudnya amrullahi wa nahyahu, perintah Allah dan larangannya, kalian jadikan huzwan sebagai olok-olokan, bahan ejekan. Biantu uridu anha, bahwasannya kalian berpaling dari ayatullah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Haitsu hadakum, di mana Allah memberikan hidayah kepada kalian, ila ma fihi sa'adatukum, kepada sesuatu yang dalamnya ada kebahagiaan kalian, keselamatan kalian. Ad-diniyatu wad dunyawiyatu, yang bangsa agama dan bangsa duniawi. Fashkuruha wahfadhuha, maka bersyukurlah akan nikmat-nikmat Allah dan pelihara atau jagalah nikmat Allah. Wa ma anzala alaikum, bukan hanya nikmat Allah, tapi ingatlah sesuatu yang Allah telah turunkan alaikum kepada kalian, minal kitabi, yakni dari kitab, ayil qur'ani maksudnya Al-Quran, wal hikmati, dan hikmah, ayil sunnati maksudnya sunnah, ya'idhukum bihi, Allah menasihati kalian dengannya, dengan yang Allah turunkan tadi. Ayya'murukum wa yanhakum bima anzala alaikum, Allah memerintahkan dan melarang kalian dengan perkara yang Allah turunkan untuk kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah fi awamirihi, dalam perintah-perintah Allah, kulliha, seluruhnya. Wala tukhalifuhu fi nawahihi, dan janganlah menentang Allah dalam larangan-larangannya. Wa'lamu annallaha, ketahuilah bahwasannya Allah bikulli syai'in,
terhadap segala sesuatu. Alimun, Allah mengetahui. Fala yakhfa alaihim syai'un, maka tidaklah samar untuk Allah satupun, sesuatu apapun. Mimma ta'tuna wa tadaruna, dari yang kalian laksanakan dan kalian tinggalkan. Maka hendaklah orang-orang yang mengenal ayat Allah dan juga mengenal perilaku Rasulullah melalui sunnah perilaku Rasulullah, maka hendaklah dia bersyukur. Jangan jadikan ketetapan atau hukum-hukum Allah, perintah-perintah dan larangannya, jangan dijadikan bahan olok-olokan. Udah ketahuan ayat ini turun, rujuk ya rujuk. Kalau mau rujuk ya untuk yang baik, rujuk ya untuk pergaulan yang lebih baik dan tidak menyakiti istri, tapi masih menyakiti istri aja. Ini namanya menjadikan ayat-ayat Allah ini sebagai olok-olokan. Jadi dibilangin mah dibilangin tapi tambeng, tapi tetap aja begitu aja. Namanya tatakhidu ayatillahi huzwa. Jadi berpaling. Dengar mah dengar, cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri, nggak didengerin, jadi sama aja. Nggak diambil pelajaran, nggak dijauhkan larangan-larangan Allah, dan juga nggak dilaksanakan perintah-perintah Allah. Ini namanya menganggap ayat-ayat Allah ini sebagai bahan ejekan. Nasehatin, dia dipesenin tapi sama aja nggak denger lo, ya kan. Kita begitu juga. Kita kalau ngomel nggak didengar sama orang, kan berarti itu orang ngejadiin omelan kita atau jadiin pesan-pesan kita itu olok-olokan. Diejek aja kita, diolok-olok, dianggap nggak ada gunanya omongan kita. Dan demikian juga ayat-ayat Allah. Kalau ada orang yang nggak menuruti ayat-ayat Allah ini, dia disuruh untuk ma'ruf, berbuat yang baik. Kalau memang mau rujuk, disuruh ma'ruf. Kalau memang mau melepaskan tapi tetap nggak nurut juga, maka dia tidak menganggap ada ayat-ayat Allah ini. Dan ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, yaitu nikmat duniawi. Saudara sekalian, nikmat itu ada dua macam. Ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrawi ini nikmat agama, nanti hubungannya dengan ukhrawi. Nikmat ukhrawi ini nanti akan Allah berikan untuk orang-orang yang mensyukuri nikmat duniawi itu. Apa nikmat duniawi ini? Nikmat duniawi dibagi dua. Ada nikmat yang sifatnya jasmani, ada nikmat yang sifatnya rohani. Nikmat duniawi. Jasmani apa? Ya, jasmani kita ini, kita pakein sarung pantas, pakai peci pantas, pakai peci hitam pantas, pakai peci putih pantas. Walaupun peci putih nggak boleh jadi imam, tetap nggak boleh Bang Anggi, tetap, tapi pantas aja gitu, pantas. Itu namanya nikmat jasmani. Ditambah lagi sehat jasmani, ditambah lagi sempurna, ya dirinya kita sempurna, mata kita sempurna. Ini semua nikmat jasmani. Allah berikan nikmat yang sifatnya ini badan. Nah, selain nikmat jasmani ada nikmat ruhani. Nikmat ruhani ini lebih halus lagi. Bukan cuma berdiri jejak, bukan cuma bisa ngelangkah, tapi kita bisa pikir, bisa mikir. Ini nikmat ruhani. Kita bisa memikir. Ilmu nikmat ruhani. Pemahaman, paham. Kalau bilang ini namanya bandrek, yang itu namanya lontong. Lontong jangan dicelupin ke bandrek, rasanya nggak karuan. Ini namanya pastel. Itu paham, tuh paham. Pemahaman juga nikmat rohani. Pemahaman ilmu termasuk Islam, iman, itu nikmat rohani. Orang yang bisa mensyukuri nikmat duniawi berupa nikmat jasmani, dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah masih enak dipakai buat zikir di mulut, alhamdulillah ya Allah masih enak dipakai buat ngaji di badan. Ya paling cuma jika doang, dikerokin mah wajar aja, apalagi ngajinya tiap hari, hari Jumat maksudnya. Tiap hari wajar aja, tapi masih besok masih tegar lagi, alhamdulillah. Nikmat jasmaninya disyukurin, nikmat rohaninya disyukuri juga. Alhamdulillah paham, alhamdulillah udah tahu sholat, udah bisa sholat, setidaknya ilmu tentang sholat kita bisa, alhamdulillah disyukuri. Orang yang bisa mensyukuri nikmat duniawi baik jasmani maupun rohani, maka baru nanti akan dapat nikmat ukhrawi. Tapi kalau tidak bisa mensyukuri nikmat duniawi,
jasmaninya dipakai bukan untuk yang Allah ridhoi, punya badan tapi nggak dipakai buat ngaji, punya mata tapi bukan buat baca kitab, bukan buat baca Quran, tapi dibuat yang lain. Nah itu namanya nggak bersyukur nikmat. Begitu juga nikmat rohaninya, nikmat rohani seperti pemahaman, paham sebenarnya kalau disuruh diajak mikir bisa dia diajak mikir, tapi udah ogah aja. Jadi buntu pikirannya, yang begitu bang udah nggak ada duitnya ngomongin begitu mah. Diajak mikir yang agak agama sedikit, ada bau-bau agamanya nggak mau, namanya nggak bersyukur. Yang nggak bersyukur terhadap nikmat duniawi, baik nikmat jasmani maupun rohani, maka nanti nggak akan dapat nikmat ukhrawi. Apa itu nikmat ukhrawi? Selamat dari neraka dan masuk surga, itu nikmat ukhrawi. Sebutkan atau ingatlah nikmat-nikmat Allah, baik nikmat duniawi yang nanti akan menyebabkan nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi yang berupa jasmani maupun berupa rohani, syukuri dan pelihara, jagalah itu. Jaga nikmat-nikmat itu. Dan juga ingatlah kepada Al-Quran dan juga sunnah yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Allah menasehati kita, Allah berpesan kepada kita melalui Al-Quran, melalui Al-Hikmah. Hikmah di sini maksudnya sunnah. Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara rujuk, bagaimana cara bergaul dengan istri-istri. Nabi mencontohkan sendiri, namanya sunnah. Nabi mencontohkan bagaimana Nabi adil kepada para istrinya. Ini syukurilah apa yang Allah berikan kepada kita berupa teladan contoh Nabi, dan juga berupa ayat Al-Quran yang sedang kita baca ini, yaitu ayat Al-Quran tentang hukum-hukum iddah, hukum-hukum talak. Syukuri itu. Allah nasihati kita melalui Al-Quran dan juga melalui pribadi Rasulullah SAW. Dan bertakwalah kepada Allah, maksudnya laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Ketahuilah bahwa Allah bikulli syai'in alim. Allah tahu segala sesuatu. Kita meninggalkan kewajiban-kewajiban, Allah tahu. Allah catat itu. Sebenarnya malaikat mah, walaupun malaikat gak nyatat, Allah tahu juga. Tapi kenapa malaikat itu nyatat juga? Untuk bukti, saudara. Jadi kalau tidak ada bukti, sebenarnya Allah maha tahu. Tahu nih yang ngaji ini siapa aja. Tahu juga yang malam ini bukan yang ngaji, tapi malah ke tempat yang rada nganu, orang ngaji, yang rada anu tempatnya. Maka itu catatan-catatan itu nanti buat bukti. Jadi kalau nanti di akhirat disebutkan, ente malam Jumat bukan yang ngaji, malah ke sini. Dari mana, kata siapa ya Allah? Kata siapa orang saya ngaji sih? Enggak, saya maha tahu, saya masukin neraka, kan kurang fair juga. Nah maka didatangkan bukti itu. Nih catatannya, jam 10:15 pulang ngaji nih, lu kemana nih? Ada catatan itu buat bukti. Sebenarnya tanpa catatan, Allah maha mengetahui, bikulli syai'in alim. Allah tetap mengetahui itu semuanya. Catatan amal ya ada, catatan dosa juga ada. Allah mencatat semuanya. Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui semuanya, dan Allah punya bukti berupa catatan para malaikat itu. Semua yang kita laksanakan, kewajiban-kewajiban maupun kesunatan, atau yang mubah tapi kita niatkan untuk ibadah, itu jadi ibadah, itu semua Allah tahu. Jadi ada beberapa backup itu. Backup maksudnya Allah dalam ilmunya Allah juga Allah tahu. Begitu juga backupnya, catatannya juga ada. Catatan Allah juga ada. Begitu juga dosa. Kalau catatan amal nggak bakal terhapus, saudara. Catatan amal yang selamanya memang kita pernah ngaji, kita pernah sholat, kita pernah puasa, catatan amal akan begitu terus. Nggak bakal bisa terhapus. Kalau dikurangin bisa. Dikurangin mungkin gara-gara dia datang dengan ini, datang dengan pahala puasa, datang dengan pahala sholat, tapi dia menzolimi orang, dia mencaci orang, dia mengambil harta orang, dia menumpahkan darah orang, itu dikurangin pahala-pahalanya bisa. Tapi kalau dihapus nggak bisa.
Catatan amal perbuatan baik nggak bakal bisa dihapus, tapi dikurangin, dikasih kepada orang yang dizolimi bisa. Itu yang namanya muflis atau orang bangkrut, pailit, sampai habis nggak ada lagi kebaikan, apalagi mau dikurangin. Akhirnya dosanya si mazlum, dosanya orang yang dianiaya ditimpakan kepada dia. Tapi kalau catatan dosa bisa hilang, saudara. Ada sebagian hamba-hamba Allah yang nanti ketika dibangkitkan hari kiamat, kemudian Allah buat kaki dan tangannya tidak bisa bersaksi, padahal dulu pernah ke tempat-tempat maksiat. Kaki tangannya nggak bisa bersaksi bahwa ini saya pernah diajak melangkah ke tempat maksiat, ini tangan juga saya pernah ngambil barang orang. Ini Allah sengaja buat kaki dan tangannya tidak bersaksi untuk yang memberatkan dia. Begitu juga begitu juga catatan dosanya Allah hapuskan. Ada sebagian hamba-hamba yang seperti itu, catatan amal bisa dihapuskan, catatan amal buruk atau dosa bisa dihapuskan. Ini untuk orang-orang yang taubatan nasuha, lupa benar-benar. Jadi anggota badannya lupa, nggak bisa bersaksi, memberikan kesaksian yang memberatkan. Begitu juga di catatan dosa malaikat atid, ini juga hilang lah, kemarin ada nih, tahu-tahu udah hapus aja, udah hilang aja. Itu namanya taubatan nasuha, ada yang seperti itu. Nah, Allah tanpa catatan, Allah bikulli syai'in alim. Tidak ada yang samar di sisi Allah, semuanya terang, jelas, nyata. Hanya saja ada catatan malaikat raqib, malaikat atid, atau yang disebut dengan hafadhah, yang disebut dengan kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mencatat. Ini untuk bukti, untuk menegakkan keadilan Allah. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna wallahu a'lam bissawab. Baru tajwid.